Tapi ada beberapa hal yang gue perhatiin tuh di Scoopy ini agak kurang gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang gue perhatiin tuh di Scoopy ini agak kurang gitu ya. Terus kalau kita belokin, kita ketemu lagi nih sama si new Honda Scoopy. Kali ini gue bakal ngetes secara harian dan kemarin juga sempat nyobain di Bali, riding sebentar lah ya si Scoopy ini. Dan kita bakal bahas gimana rasanya motor ini kalau kita pakai harian ya kan, sama sampai konsumsi bahan bakar kayak gimana. Jadi tonton terus videonya sampai habis. Kalau soal desain, fitur, spek gitu-gitu udah pernah kita bahas lah ya waktu si Scoopy ini launching. Tapi ada beberapa hal yang gue perhatiin tuh di Scoopy ini agak kurang gitu ya, terutama dari segi desain itu. Kenapa sekarang lampunya tuh di bagian bawah sini? Kalau dulu kan di sebelah lampu utama persis gitu. Kalau di bawah sini jadi kayak misah, dan ini desain lampunya kayak nggak nyambung gitu sama lampu depannya. Kalau di lampu belakang sih masih oke desain lampu seinnya, tapi kalau di depan tuh masih, gue ngerasanya masih kurang lah. Terus dia kelihatannya tuh di sini mikanya gede banget dari atas sampai bawah gitu. Jadi kayak apa ya, nggak nonjolin sih bulatnya ini banget lampu utamanya. Padahal itu jadi salah satu ciri khasnya si Scoopy. Terus kalau di panel meter itu kelihatannya gede gitu ya mikanya ya, tapi speed yang LED-nya tuh kecil dan banyak banget ruang yang tersisa. Itu kayak nggak kepake gitu. Emang ada sih diisi beberapa indikator kayak baterai gitu-gitu ya, tapi masih banyak lah yang kosong. Jadi ngasih apa ya, kayak kosong aja gitu. Jadi kayak hampa aja tuh di situ, kosong banget kayak gitu. Sisanya sih masih oke. Fitur-fitur gue ngerasa oke banget. Kayak dia sekarang lacinya lebih gede, 1,3 liter dari yang sebelumnya. Terus yang di sebelah kanan juga laci lumayan gede. Joknya walaupun nggak berubah banyak, tapi tampilannya sekarang lebih keren karena warnanya dual tone buat yang tipe tertinggi ini ya. Terus kalau dari segi mesin masih sama, dia 110 cc ya, mesin Beat lah. 1 silinder, pendingin udara, SOHC yang ngasilin tenaga sekitar 8,8 dk dan torsinya itu 9,2 Nm. Sekarang kita bahas gimana kalau dipakai sehari-hari. Buat posisi berkendaranya, sebenarnya si new Scoopy ini nggak beda jauh lah ya sama sebelum-sebelumnya. Masih pakai pelek 12 inci, bannya juga ukurannya masih sama, komponen kaki-kaki juga masih sama. Jadi secara struktur kita duduk di atasnya itu nggak berubah jauh. Bisa dilihat gue masih bisa menapak dengan sempurna, dan duduk gue udah lumayan mundur ke belakang, masih bisa menapak sempurna. Oh ya, tinggi gue 170 cm ya kurang lebih. Jadi beginilah gambarannya. Terus kalau naik ke atas begini, nggak terlalu nekuk banget, nggak tinggi-tinggi banget, tapi emang lebih tinggi daripada Matic-Matic selain Honda gitu ya. Terus kalau kita belokin, nah ini stangnya nggak nyentuh sih sama kaki, cuma bikin grip kita di stang itu jadi berkurang. Nah sekarang kita lihat berapa gede ya bagasinya. Kalau secara spek sih nggak disebutin ini ukurannya berapa liter, tapi ini gede banget. Gue udah coba masukin jas hujan, itu tuh masih banyak banget ruangan tersisa. Jadi harusnya sih buat 2 jas hujan tuh masih cukup. Dan kita coba masukin helm nih. Ada helm kayak gini, JM Half-Face ya kan, ada topinya begini, dan dia masih masuk ke dalam bagasinya Scoopy. Nah ini gue masukin begini, ditutup. Nah, masih bisa. Impresi dari pakai si new Honda Scoopy ini sebenarnya nggak beda jauh sama yang generasi kelimanya, karena generasi kelima udah pakai mesin yang sama gini juga, cuma ada beberapa perbedaan aja. Kayak salah satunya tuh tutup head mesin itu sekarang pakai plastik gitu ya. Jadi udah itu doang perbedaannya, yang mana kalau gua coba bejek tuh kayak suara mesinnya lebih terdengar gitu ketika walaupun gue pakai helm sekalipun yang udah rapet gitu, tapi masih kedengeran suara mesinnya. Itu agak mengganggu sih buat gue, karena yang sebelumnya tuh lebih minim lah noise-nya, nggak terlalu kenceng kayak yang sekarang. Kalau buat tenaga sih sebenarnya mirip-mirip kayak yang dicoba di Cikarang ya, cuma yang jadi perhatian itu ketika di Cikarang kan treknya lebar, kita punya lintasan tuh yang gede banget, jadi ketika akselerasi tuh nggak begitu terasa. Nah begitu gue pakai di jalan raya, yang mana terutama ibu kota Jakarta yang banyak kemacetannya, nggak banyak bisa ngegaspol, itu sebenarnya si performa new Scoopy ini masih cukup-cukup aja sih buat kelas entry level. Karena kita paling lari mentok-mentok 50 udah ngerem lagi kayak gitu kan. Jadi nggak kerasa lah lemotnya, walaupun emang ada lemotnya ketika misalnya jalan kosong.
gue gaspol nih si Scoopy-nya itu dia emang ada tenaganya sampai sekitar 40-45 km per jam. Habis itu tuh tenaganya kayak agak mendem aja, agak ngilang. Ntar dia ngisi lagi di kecepatan 60, itu baru kerasa lagi ada kayak mesinnya baru ngurang, baru lari lagi kayak gitu. Itu di kecepatan 60 ke atas. Buat top speed ya nggak bisa nyobain juga karena emang nggak ada lintasan yang memadai ya, atau jalan yang memadai di ibu kota penuh dengan kemacetan. Jadi paling kenceng gue pakai motor itu sekitar 90 km per jam. Itu sebenarnya masih bisa naik lagi tapi lama banget gitu. Terus kalau buat rem si Scoopy ini emang masih baru ya, jadi kerasanya tuh CBS-nya belum terlalu mengganggu karena kalau pengalaman gue pakai motor Honda itu udah sekian tahun, nanti CBS-nya itu bakal ngebagel gitu. Tapi di sini masih enak, rem depan rem belakang gitu masih enak. Kaki-kaki itu jadi salah satu yang bikin nyaman juga karena di depan dia empuk, walaupun di belakang shocknya tuh kerasanya masih agak keras. Mungkin karena ini motor masih baru banget ya, jadi belum nge-break in lah istilahnya kalau di sosmed gitu dibilangnya belum break in si shocknya, jadi masih agak keras. Jadi ketika lewatin jeglukan tuh shock depan empuk, shock belakangnya tuh agak keras. Terus kalau dari segi handling ya enak lah ya, motor entry level yang diciptakan emang buat di dalam kota, buat libas-libas macet, nyelip kanan kiri tuh enak banget. Apalagi dia radius putarnya juga gede, nah ya kan, jadi nggak ada masalah sih. Nah yang paling menarik itu adalah dari segi kompartemen, karena emang si Scoopy ini walaupun apa ya, mungkin nggak semuanya perempuan yang pakai, tapi kalau soal bawa barang gitu dia enak banget. Di tengah sini udah ada cantelan bentuknya karabiner gitu. Terus di kompartemen yang kanan tuh kan kalau yang generasi sebelumnya lebih sempit, lebih kecil ya. Nah ini cukup besar, bahkan gue waktu itu naruh botol minuman gitu masih aman. Di sini bisa hampir masuk semua. Kalau yang kiri juga sama gitu, jadi bisa buat naruh botol minuman juga, walaupun ukurannya nggak gede-gede banget. Dan udah ada power charging itu Type C. Jadi buat zaman sekarang yang gadget semua serba Type C ya kan, ini enak banget, nggak usah ganti-ganti kabel lagi, nggak usah pakai adapter lagi, tinggal colok aja udah bisa ngecas. Dan kompartemennya gede, buat HP pasti masuk, dan kabel-kabel juga bisa dimasukin. Nah, buat konsumsi bahan bakarnya, si New Honda Scoopy ini dites selama 62 km dan hasilnya konsumsi bahan bakarnya sampai 69 km per liter. Gila, irit banget ya. Jadi secara kesimpulan, si New Honda Scoopy ini masih worth it banget lo beli, apalagi terutama yang perempuan ya, karena emang motor ini masih napak banget, nggak terlalu tinggi joknya. Terus kalau dari segi bobot juga enteng banget. Mungkin kalau dibandingin sama generasi keempat, dia jauh lebih enteng. Tapi kalau dibandingin sama generasi kelimanya, dia cuma lebih enteng sekilo. Bahkan kalau didorong gini ya, noh, udah berdiri motornya. Jadi nggak terlalu susah lah bawa motor ini. Terus kalau dari segi pemakaian juga fiturnya udah lengkap banget. Dan motor ini tuh ditawarkan dari yang paling murah tuh di sekitar 23 jutaan. Dan yang paling tertinggi ini ditawarkan dengan harga 24 jutaan. Jadi gimana menurut lo? Worth it kan nih beli si New Honda Scoopy? Berikan pendapat lo di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Berembay Yuzon Indonesia untuk mengetahui video otomotif berikutnya. See you in the next video. Bye bye.